Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita kembali bertemu, ini pertemuan ketiga dalam kajian Kristologi modern ya. Kristologi modern ini. Karena ini akan membahas tentang ilmu pengetahuan tentang kekristenan dalam perspektif Islam modern saat ini. Di mana pemateri kita yaitu Bang Ikhwan. Yang malam ini akan membahas tentang penyaliban. Nah, akan ditekankan pada benar apakah memang terjadi perselisihan atau selisih paham tentang penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Atau dalam bahasanya teman-teman Kristen itu Yesus. Oke, ini kita siarkan secara live ya di channel Penunggang Kuda dan akan di relive di ISDN Studio dan Ngaji Betal Channel keesokan harinya. Sebentar dulu saya cek dulu di sini, baru persiapan OBS tadi. Coba bagi Arman sudah suruh mulai. Oke, kita sudah live. Oke, silakan Bang Ikhwan. Dimulai untuk Terima materinya. kasih Bang Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusollimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kita akan melakukan kajian kristologi kembali terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh moderator tadi tentang tema kita malam hari ini, apakah mereka berselisih paham tentang penyaliban. Tema ini tentu didorong sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, sehingga berdasarkan ayat ini tentu Al-Quran sebagai batu ujian kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka tema yang kita angkat malam hari ini, apakah mereka berselisih paham tentang penyaliban? Nah, tema ini tentu merujuk kepada kajian kita, tapi dalam satu ayat yang diangkat malam hari ini, yaitu An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu,
yakni tentang pembunuhan Nabi Isa dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, berdasarkan surat An-Nisa 157 ini, tentu ini sebuah ayat Al-Quran yang singkat tetapi makna akan penuh makna yang perlu kita kaji pada malam hari ini. Terutama tentang sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yaitu tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan. Nah, sehingga malam hari ini kita mencoba membuka berbagai sumber data terkait dengan uh, perselisihan orang-orang terdahulu, bahkan umat-umat lain tentang Isa Al-Masih, apakah dia disalib atau tidak disalib. Apakah benar ada perselisihan. Nah, tentu sumber data yang kita gunakan, ya sebagaimana dikatakan Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran adalah batu ujian bagi kitab-kitab terdahulu. Nah, sehingga beberapa data yang kami ambil, ya terdapat di dalam satu, adanya versi Injil lain yang berbeda menurut Paulus di dalam Galatia. Ya, ini berarti di zaman Paulus terdapat Injil lain yang disebut sendiri oleh Paulus bahwa ada Injil lain. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan pernyataan Paulus itu. Dia mempertanyakan. Yang kedua, adanya pertentangan. Mengapa adanya pertentangan ajaran Paulus dengan para murid di Yerusalem di Kisah Rasul 21. Yang ketiga, kita dapat menjumpai berbagai jenis Injil yang disebut ada yang apokrif dan kanon. Nah, Injil ini yang memberikan berbagai versi cerita, lebih khusus tentang Yesus disalib dan tidak. Injil apokrif ini tentu dari pihak gereja telah menetapkan untuk dilarang dibaca. Kita mulai dulu dari poin yang kedua ini, adanya pertentangan antara Paulus dengan para murid di Yerusalem. Ya, kita buka ya, dalam Kisah Rasul 21, kita bisa membaca di sini ketika Paulus ke Yerusalem. Ya, di sini tentu dapat kita baca, intinya Paulus di sana pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama kami mengunjungi Yakobus, semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam lalu menceritakan tentang terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa. Seterusnya mendengar itu mereka memuliakan Allah lalu berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Nah, di sini juga pertanyaan, orang-orang Yahudi justru kembali memelihara hukum Taurat, ya bukan meninggalkannya. Tapi poinnya bukan di situ. Ayat 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan memuliakan anak-anakmu dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka mendengar bahwa engkau datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan. Ini di antara mereka ada yang bernajar. Nah, ini murid sana mengajak Paulus untuk bernajar. Bawalah mereka sama-sama engkau melakukan pentahiran dan seterusnya ini ya. Tetapi maka semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, ini artinya ya Paulus diusahakan dia bernajar agar tetap terlihat memelihara hukum Taurat. Tapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami agar mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang dicekik mati, dan dari pencabulan. Nah, terus di ayat ini jelas kita melihat bahwa
eh, poinnya di sini, eh, para murid ini mengajak Paulus untuk kembali kepada hukum Taurat, ya, karena terinformasi. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ya, sehingga Paulus diajak untuk bernazar. Nah, di sini tentu kita bisa melihat ya mengapa ada perbedaan antara Paulus dengan Yakobus dan murid-murid di sana yang mendapat juga pengajaran daripada langsung dari Yesus. Nah, di ayat Galatia tadi, ya kita coba buka dulu ya sebelum kita lanjut, bahwa di sana kita sudah mulai melihat bahwa di sana ada Injil lain yang menjadi juga pertanyaan bagi kita ya. Ya, kita buka dulu sebelum kita lanjut. Ya, Galatia 1. Ya, sesudah Paulus tadi kita lihat Paulus dinasihati oleh murid-murid Yakobus. Ya, di sini Galatia 1 ini entah setelah Paulus pulang dari Yerusalem kemudian menulis ini atau sebelumnya. Ya, kita tidak tahu ini ya. Yang jelas kita baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia-Nya Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, di sini ya saya katakan bahwa di zaman Yesus itu Paulus itu ada Injil lain di mana orang-orang Galatia ini sudah mengikutinya. Mereka sudah tidak mengikuti Injil Paulus lagi. Tapi Paulus mengatakan selanjutnya yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kristus. Ya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah diberikan kepadamu, terkutuklah dia. Maaf, Injil yang berbeda yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, di sini kita lihat ya Paulus mengatakan bahwa sekalipun seorang malaikat dari surga memberitakan kamu suatu Injil yang berbeda, maka terkutuklah dia. Ya, ini berarti menurut di sini kita baca mengapa Injil yang dari malaikat ini Paulus katakan kalau siapa uh, yang memberitakan yang berbeda dengan dia maka terkutuklah dia. Nah, ini hanya pembuktian bahwa di zaman Paulus itu sudah dikabarkan oleh Paulus orang-orang Galatia ini mengikuti suatu Injil lain, ya, Injil lain. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi ini dapat kita lanjutkan pada poin ketiga, maka kita mengenal adanya istilah apokrif dan kanon. Nah, sekedar informasi saja bahwa apokrif ini termasuk Injil yang dilarang dibaca. Sedangkan kanon itu adalah Injil yang dianggap resmi, dibolehkan gereja untuk dibaca. Kita dapat lihat dulu beberapa banyak Injil yang dilarang dibaca ya. Kita buka ini sumber datanya. Injil yang dilarang dibaca oleh pihak Kristen itu ya Injil apokrifa yang dilarang dibaca oleh gereja. Ya, di sini mulai dari satu dialog Sang Juru Selamat, ada Injil Andreas, Injil Apeles, kemudian seterusnya ada Injil Maria, ya ini Injil Maria. Ini Injil Maria ini kalau kita pikir secara logika, ini kan ibunda dari Yesus, tetapi dianggap dilarang dibaca. Nah, ini jadi pertanyaan kita ya kepada umat-umat yang menolak sebanyak 41 Injil ini bahwa ini Injil yang terlarang.
Ya, sedangkan ini jumlahnya cukup banyak. Ya, baik kita lanjut data yang lain. Ya, kita coba buka di sumber data lain, Injil apa saja dilarang. Nah, ini tentu data ini hanya sekedar terbatas pada sekelompok orang yang mengetahuinya ya, tetapi sini juga ternyata sama ya, banyak Injil-Injil yang dilarang ya. Sehingga ya kita menganjurkan eh, walaupun dilarang ya sedapat mungkin kita bisa membaca apa sebenarnya isi daripada kitab Injil ini yang kalau kita melihat jumlahnya lebih banyak dibanding dengan yang di kanon ya. Di sini bahkan ada Yakobus, Yohanes ya, ini ada peribahasa Yesus. Bahkan dalam Injil-Injil ini banyak kisah Yesus yang menceritakan semasa masih dia kecil. Sedangkan di Injil yang di kanon tidak ditemukan cerita Yesus sejak dia kecil. Jadi menimbulkan pertanyaan bagi kita, siapakah yang memiliki otoritas mengkanon ini? Apakah orang Yahudi atau non-Yahudi? Apakah murid Yesus atau bukan murid Yesus? Nah, ini yang harus kita pikirkan untuk dapat memperoleh informasi yang benar terkait dengan uh, informasi ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya terkait dengan istilah apokrif dan kanon tadi, tentu kita tidak membahas lebih panjang karena ini hanya poin kita membuktikan ada perselisihan. Nah, jelas dari 3 poin ini saja sudah menunjukkan pada kita, baik di dalam catatan kanon ada perselisihan juga di sana, ya maupun di dalam antara apokrif dan kanon. Nanti kita buka beberapa data yang menjadi perselisihan itu. Ya. Yang pertama, sebelum lanjut juga, ya sekarang ini banyak berkembang bahwa ya dari kalangan minoritas ya, dari kalangan minoritas Kristiani bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Ya, itu kalangan minoritas. Maka sedikit kami buka data dari sarapan pagi dari kalangan mayoritas Kristen jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih ya. Jadi adalah orang yang sama. Artinya sebelum kita lanjut agar tidak ada perbedaan pandangan kita tentang siapakah Yesus. Apakah dia sama dengan Isa? Jelas dia sama. Sehingga materi malam hari ini kita akan benar-benar paham tentang apa yang menjadi tema, ya, mengapa mereka memperselisihkan tentang yang disalib. Ya, selanjutnya uh, kita di dalam data juga di sarapan pagi, ya ini di Kitab Sabda Web, ya ejaan lama tahun 1870, di sini masih menuliskan Isa, ya Isa. Sini ejaan lama, bisa dibuka di versi Sabda Web cetakan 1870. Oke. Nah, manakah kitab orang uh, Kristen? Ya, tentu tadi sudah saya jelaskan. Ya, kita umat Kristen mengenal istilah kanon melalui konsili. Nah, makanya dipertanyakan konsili ini siapa yang memiliki otoritas. Nah, di dalam sumber data juga kita dapat bahwa konsili ini berkali-kali dilakukan oleh kita buka datanya ya. Di sini konsili pertama yang menerima kanon saat ini dari kita dapat yang baru mungkin adalah Sinode Hippo Regius di Afrika Utara tahun 393 ya, setelah lama Yesus tiada baru ada eh, penetapan kanonisasi tentang Injil. Ya, datanya kita bisa buka lagi ya. Ini kita bisa melihat bahwa penetapan tentang perkembangan kanon Perjanjian Baru ini sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang ya non-Yahudi
ya, orang-orang non-Yahudi seperti uh, Kaisar, Konstantin, ya banyak sekali, nanti silakan dibaca ini. Jadi inilah yang perkembangan kanon perjanjian baru yang dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi, kemudian menetapkan 4 Injil seperti Matius, Lukas, Yohanes sebagai kanon, sementara 41 Injil yang lainnya tadi dianggap Injil yang terlarang untuk dibaca. Ya, ya padahal banyak hal-hal penting yang bisa kita dapat di sana. Ya, seperti contoh, ya kita mencoba mendorong umat-umat saudara-saudara kita yang Kristiani untuk dapat kembali melihat beberapa catatan penting di dalam kitab yang dianggap terlarang ini. Ya, apa sebenarnya pendapat-pendapat tentang penulis-penulis Injil seperti di dalam uh, pewartaan-pewartaan Petrus. Ya, di sini Petrus mengatakan di dalam pewartaannya, ya, di Epistula bab 1-2, saya dengan sungguh-sungguh mengingatkanmu, saudara, agar tidak memberikan kepada seorang pun dari kalangan orang kafir, non-Yahudi. Buku-buku khotbah-khotbah saya yang di sini saya sampaikan kepadamu, tidak juga kepada seorang pun dari kalangan kita sendiri sebelum diuji. Tetapi jika ada dari mereka yang telah diteliti dan dinyatakan pantas, barulah kamu boleh menyampaikan itu kepada mereka. Nah, ini surat Petrus yang dialamatkan kepada Yakobus. Ya, mereka ini murid-murid yang bertemu langsung dengan Yesus. Bahkan Yakobus ini, kalau ya tidak salah, dia adalah saudara daripada Yesus. Jadi mereka pun di dalam Injil ini sangat kehati-hatian memberikan data kepada dalam melaksanakan dakwah mereka, ya, karena mereka menyebut kepada seorang pun dari kalangan orang kafir, ya, non-Yahudi ini sangat berhati-hati mereka. Bagi mereka orang non-Yahudi itu adalah orang-orang kafir. Ya, kita juga dapat baca di dalam surat Petrus ini, ya, di sini, karena beberapa di kalangan orang kafir non-Yahudi telah menolak khotbah saya yang resmi dan telah menyukai sebuah doktrin yang tidak resmi dan tidak pula masuk akal dari orang yang merupakan musuh saya. Nah, siapakah musuh Petrus ini? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Apakah Paulus atau siapa? Ya. Dan sebenarnya beberapa bahkan telah mencoba sementara saya masih hidup untuk menyelewengkan kata-kata dengan berbagai macam tafsiran, seolah-olah saya mengajarkan penghapusan hukum. Dan meskipun saya berpendapat seperti itu, saya tidak menyatakan secara terbuka. Saya tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Jadi di sini justru Petrus membantah bahwa dia tidak menghapus hukum. Walaupun ada orang lain yang berusaha mengatakan bahwa Petrus mengatakan demikian. Nah, inilah termasuk Injil yang dilarang dibaca oleh gereja. Ya, padahal ya kalau Petrus ini adalah orang yang lebih dekat dengan dengan Yesus. Dia dan Yakobus, dia yang lebih punya otoritas tentang ya mengetahui kehidupan Yesus. Ini menjadi pertanyaan kita ya, mengapa ini dianggap apokrif ya. Selanjutnya ini beberapa contoh ya catatan Injil apokrif yang dilarang dibaca ya, sehingga dari ayat Al-Qur'an tadi jelas ini kita mulai menemukan perselisihan-perselisihan di antara mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, mari kita lihat catatan kitab yang di kanon ya, orang-orang non-Yahudi. Nah, sini kan jelas orang-orang non-Yahudi itu bagi menurut Petrus adalah orang-orang kafir. Nah, di sini kita lihat kitab yang dikanon orang-orang non-Yahudi apa saja. Ya jelas yang mengkanon kitab ini ya apakah orang Yahudi? Ya tentu saja ya kita bisa melihat di mana konsili-konsili dilakukan itu
berada di kalangan Kaisar Romawi. Ya. Kita lihat catatan kitab yang dikanon ya terkait dengan tentang penyaliban. Ya, di Lukas 23 ayat 33 sampai 34 ya. Di sini kitab yang dikanon ini menyebutkan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, kitab yang dikanon oleh orang Yahudi ini mengatakan bahwa Yesus disalib. Nah, tetapi dalam kitab yang dikanon ini juga, kalau kita secara teliti memperhatikan, apakah Yesus itu ridho atau rela dirinya untuk disalib? Nah, maka kita juga dapat menemukan ya Yesus berdoa dengan hatinya yang sangat sedih. Ya, dalam Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu." Nah, di sini juga menjadi pertanyaan, ya Yesus 2 kali berdoa karena dia merasa sangat sedih dengan apa yang hendak dia akan hadapi kelak. Ya, di sini tentu dalam kitab kanon ini menjadi juga pertanyaan ya tentang bersediakah Yesus disalib, dan dengan doa Yesus ini menjadi pertanyaan kita, ya apakah memang doa Yesus ini tidak dikabulkan oleh Allah atau dikabulkan. Nah, tentu kita dapat melihat beberapa catatan kitab-kitab lain, ya baik dalam di kanon maupun yang dianggap apokrif oleh uh, gereja itu sendiri. Ya, sekarang kita lihat kesaksian Basilides, ya di salah satu kitab yang dianggap apokrif, ya, di mana di dalam risalah kedua dari Set Agung 55 sampai 26 ini, ya di sini disebutkan ya bahwa kisah bahwa Yesus berhasil menyelamatkan diri dari penyaliban adalah suatu unsur yang cukup umum tersebar di tulisan-tulisan gnostik. Hal serupa kemudian ditemukan juga dalam tradisi Islam. Ya, mari kita bandingkan 2 teks berikut ini. Nah, ini adalah catatan-catatan yang banyak termuat di kitab yang dianggap dilarang oleh pihak gereja yang jumlahnya hampir 41. Ini adalah kesaksian sebagai berikut. Mereka yang ada di sana menghukum aku, Yesus, dan aku dalam kenyataannya tidaklah mati, melainkan hanya kelihatannya saja, supaya aku tidak mereka permalukan karena mereka adalah kaumku sendiri. Karena kematianku yang mereka kira telah terjadi, sesungguhnya telah terjadi bagi mereka dalam kekeliruan dan kebutaan mereka. Karena mereka telah memakukan orang mereka sendiri ke kematian mereka. Ayah mereka sendirilah yang telah minum anggur asam, bukan aku. Mereka memukul aku dengan tongkat. Itu adalah orang lain. Simon yang memikul salib pada bahunya. Orang lainnya yang mereka kira sebagai diriku.
dan ke atas kepalanya mereka meletakkan mahkota duri, dan aku menertawakan ketidaktahuan mereka, karena aku mengubah bentuk diriku dari satu wujud ke wujud yang lain. Nah, jadi di sini di dalam Basilides ini mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia merubah wujud ke wujud yang lain. Nah, data ini saya ambil di sarapan pagi. Ini dibahas juga oleh kalangan Kristen, tetapi mereka melarang umat Kristen untuk membacanya. Ya, ini ya. Oke, Ini oke. bukan data yang saya buat sendiri. Ya, kita sela dulu Bang Iwan. Ya, ya. Ya, iklan dulu ya. Ya, terima kasih Bang Iwan. Sementara di iklan dulu, minum air putih dulu pemateri kita. Acara ini disiarkan secara live di Penunggang Kuda Channel dan akan di relive keesokan harinya di ISDN Studio dan Ngaji Metal Channel. Saya sapa dulu Bang Oreo Bar ya yang baru masuk. Beliau dapat link dari ini tadi. Dia minta link di YouTube. Assalamualaikum Bang Oreo. Kita sapa dulu. Waalaikumsalam Bang Awi. Alhamdulillah tidak asing suaranya ya. Bipang Bang, Bipang. Iya ya Bipang ya. Nanti kita mengulang dulu ya. Bipang juga ini banyak data-data tentang ini. Nanti. Oke, silakan. Mungkin ada mau tambahan dulu dari Bang Agus tentang materi tadi. Di sini sudah jelas terlihat ya bahwa memang ada perselisihan di antara mereka. Pak Agus. Oke. Ya. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar tadi apa yang saya ingin nambahin aja ya. Jadi benar apa yang dikatakan bahwa Paulus ini memberitakan Injil dan melarang kepada jemaat mengikuti Injil-Injil yang lain. Kalau makna yang secara umum dipahami oleh orang-orang artinya orang Nasrani atau Kristen ya, bahwa Injil adalah kabar baik, Injilion, kabar baik. Jadi ini kabar baiknya. Nah, terus kabar baik yang disebarkan oleh, yang diajarkan oleh Paulus itu apa gitu kan? Ini akan saya tunjukkan sedikit, tapi nggak usah akan saya bacakan aja ya, biar tetap pada posisi itu, bahwa pada Korintus 1 itu disebutkan bahwa Paulus mengatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi inti pengkabarannya atau pengkabaran dari Paulus ini adalah tentang penyaliban Yesus. Kalau dibaca ayat selanjutnya dari 1:17, dari poin-poin 1:17 sampai 1 berikutnya itu tentang bagaimana, seperti apa. Jadi ini saya bacakan secara cepat saja. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku mendasarkan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang bijak. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat telah mengenal Allah dan hikmat, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ini pengakuannya ya mungkin merendahkan diri lah, bahwa yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi sebagai dianggapnya orang-orang Yahudi, orang-orang tertentu menganggap bahwa itu adalah berita kebodohan gitu ya. Nah, bisa jadi berita kebodohan yang dimaksud adalah pertama, itu sebuah hoax atau khayalan gitu kan. Yang kedua, itu tidak terjadi penyaliban itu gitu kan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang yang mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, jadi memang pemberitaannya, artinya ketika Paulus mengatakan ada Injil-Injil lain, adalah Injil-Injil yang tidak memberitakan tentang penyaliban atau membantah atau sebagai
menegasikan atau sebagai lawan dari pemberitaan Paulus ini, yaitu eh, memberitakan tentang tidak ada bahwa Yesus tidak disalib, ya kan? Itu Ya, ya, betul. tesisnya mengarah ke situ. Jadi ketika ada tuduhan bahwa wah penyalib apa tiba-tiba Quran muncul abad keberapa, abad ke-7, abad ke-6 itu kok tiba-tiba menolak penyaliban, ya kan? Itu adalah suatu kekeliruan karena sebenarnya eranya Paulus saja atau Kristen-Kristen awal ini, kekristenan awal ini sudah terjadi perselisihan. Perselisihan itu berlanjut dengan sampai abad-abad berikutnya hingga muncullah Injil-Injil yang sifatnya apokrifa tadi, seperti Wahyu Petrus, terus Injil kedua set yang agung dan lain sebagainya yang sudah dijabarkan oleh Bang Ikhwan. Itu tambahan dari saya kira-kira untuk supaya kita tahu bahwa sebenarnya perselisihan itu sudah dari kekristenan awal. Terbukti bahwa Paulus sendiri memberitakan Injil tentang penyaliban dan ada Injil lain yang bertentangan, maknanya jelas sudah bertentangan tentang penyaliban itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Iwan, Bang Awi. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi sekedar saya berikan sedikit ini ya, informasi yang saya ketahui bahwa yang namanya apokrifa itu bukan maksudnya Injil palsu, tapi Injil yang disembunyikan, kalau tidak salah begitu ya. Apokrifa dari bahasa Yunani Iya, artinya dilarang. disembunyikan. Ya, lanjut Bang Iwan. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Agus. Ya, jadi tema kita malam hari ini, mengapa mereka berselisih tentang Isa Al-Masih. Maka data-data yang kita gali, ya tentu berselisih ini kita dapat melihat saat ini ada Injil yang kanon, hanya Matius, Lukas, Yohanes, sementara yang apokrifa atau Injil rahasia atau dilarang itu cukup banyak. Ya, mengapa dilarang? Ya, karena kita dapat temukan berbagai macam versi cerita yang berbeda dengan apa yang di kanon. Ya, seperti tadi ya saya katakan, ya, di dalam Wahyu Petrus ini dalam pewartaannya di sini juga dijelaskan ya. Ini sekali lagi sumbernya dari Sarapan Pagi ya. Ini Sarapan Pagi mengutip beberapa ini, bukan saya hanya membacakan saja. Dan ia Yesus berkata kepadaku Petrus, teguhkan hatimu karena kepada kamulah misteri-misteri ini telah diberikan untuk mengetahui lewat penyingkapan bahwa ia yang disalibkan adalah anak sulung rumah kediaman paril iblis dan wadah batu yang dalamnya mereka tinggal dari Elohim, dari salib yang berada di bawah hukum. Tetapi ia yang berdiri dekatnya adalah penyelamat yang hidup, yang pertama dalam dirinya yang telah mereka seret dan dilepaskan, dan berdiri dengan sukacita sambil memandang mereka telah melakukan kekerasan terhadap dirinya, sementara mereka sendiri terpecah belah. Itu sebabnya ia menertawakan kurangnya pengertian dalam diri mereka, karena ia tahu bahwa mereka telah dilahirkan buta. Ya, jadi dua catatan penting ini dalam pewarta ini diingat-ingat ya. Nanti ya bagi yang tidak membaca karena dilarang atau Injil tersembunyi, maka ini harus disingkap, harus dibuka agar semua orang dapat menerima kebenaran. Ya, ini ya. Dan aku menertawakan mereka karena aku mengubah bentuk diriku dari suatu wujud ke wujud lain. Wah, ternyata di dalam Injil Apokrifa ini, Injil rahasia ini, pewarta Petrus mengatakan bahwa Yesus dapat mengubah bentuk diriku dan wujud ke wujud lain. Ya, ini bukan kata saya ya, ini sumbernya ya dari Sarapan Pagi yang hendak membantah Injil Apokrifa ini. Ya, ini nih. Dia ini hendak membantah Injil Apokrifa. Ya, tetapi ya saya katakan Apokrifa lebih banyak daripada Injil yang dikanon. Ya, sehingga apa yang kata Al-Quran tadi mereka berselisih itu benar-benar memang terjadi ya, mereka berselisih. Ya, selanjutnya menurut kitab versi kanon ya, ternyata Maria Magdalena tidak mengenal Yesus ya. Kita jangan lupain ya, di dalam versi Apokrifa Yesus mengubah bentuk diri ke wujud lain. Ya, kita lihat di kanon apakah
Yesus itu seperti apa? Ya. Dalam kitab kanon versi non-Yahudi ini ya, kita baca ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke kubur itu dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sungguhnya sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ini pertanyaan. Mengapa Maria Magdalena ini tidak tahu itu Yesus? Bahkan mereka berdua bercakap-cakap. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Bahkan Yesus ini bertanya kepada dia. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan diletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Nah, bahkan Maria Magdalena ini menyangka Yesus itu adalah penunggu taman. Kata Yesus padanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi pada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, di sini di dalam catatan Injil Kanon ini ternyata di sini ada mirip kesamaan bahwa Yesus dapat mengubah wajah seperti dalam riwayat uh, Injil Apokrif ini ya. Artinya Yesus di sini dapat mengubah wajah, tidak dikenal oleh Maria. Kalau dia tidak mengubah wajah, mengapa dia tidak dikenal oleh Maria Magdalena? Nah, sini kita ada di alat lain ya. Ya, tadi sudah dibacakan. Bahkan di dalam Yohanes 8, di sini lalu Yesus mengambil batu untuk melempari dia. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, ini suatu yang perlu kita pertanyakan sehubungan dengan adanya perselisihan antara kanon dan apokrif yang jumlahnya lebih banyak. Ya, kalau lebih banyak tidak mungkin terjadi kesalahan yang fatal. Tetapi disitulah perbedaan adanya Injil versi lain yang menurut Paulus dalam Galatia tadi. Ya, selanjutnya kita lihat siapa Maria Magdalena ini yang begitu dekat dengan Yesus ini. Ya, kita lihat di dalam versi Injil Apokrif. Ya, kita coba lihat apakah ada catatan di sana tentang Maria Magdalena. Ya, ya di dalam di sarapan Bibel pagi, ya ini salah satu paragraf yang membantah tentang Yesus sebuah tentang kedekatannya dengan Maria Magdalena, ya di mana dikisahkan dalam Injil Filipus, ya. Sedangkan tentang kebijaksanaan yang disebut mandul, ia adalah ibu dari para malaikat dan teman dari sang penyelamat Maria Magdalena. Ia mencintai dia lebih dari semua murid dan biasa mencium dia seringkali pada mulutnya. Mereka berkata kepadanya, "Mengapa engkau mencintai dia lebih dari kami semua?" Ya, sang pelamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mengasihi kamu seperti dia?" Ya, jadi penjelasan di sini, ya tindakan Yesus yang sering mencium mulut Maria Magdalena ini sering disebarluaskan secara cepat lewat novel de Da Vinci Code. Nah, jadi di sini sarapan pagi membantah tentang Injil Filipus yang meriwayatkan tentang Maria Magdalena. Nah, dari versi saja Injil kanon ini dengan Injil apokrif ini berselisih. Ya, kira-kira kita dapat bertanya mengapa Injil ini dirahasiakan. Ya, seharusnya dibuka saja supaya kita dapat melihat
sebenarnya kebenaran itu seperti apa tentang Isa Al-Masih. Nah, di dalam penemuan seorang ahli, ya, di sini juga dibantah oleh Sarapan Pagi bahwa Harvard yakin Injil Paripus, Pari- Papirus, Yesus nikah Magdalena adalah asli. Nah, kita lihat sumber datanya ya. Ini bantahan dari ya para penolak tentang warta-warta dari Injil rahasia ini. Ya, jadi mereka berusaha membantahnya ya. Ya, tetapi ya sebenarnya dalam Islam sendiri ya ini tidak berpengaruh dengan keimanan Islam karena bagi Islam Yesus menikah itu adalah sebuah sunatullah dari Allah. Tidak ada hal yang perbuatan dosa di sana. Nah, jadi ini dia membantah ya dalam bantahannya ini penelitian terbaru pada tinta di selembar papirus mendekatkan banyak pakar pada keyakinan akan keaslian Injil istri Yesus atau Injil Maria Magdalena. Nah, jadi Bang kita Iwan, lihat sebentar Bang Iwan, tolong diperhatikan share screen-nya karena share screen-nya belum berubah, narasinya sudah berubah. Coba share screen-nya kosong itu. Silakan lanjut Bang Iwan. itu berubah nggak? Oh ya, oke, itu baru muncul. Betul ya. Silakan. Berubah nggak itu? Karena kadang share screen berlambat dan narasi cepat. Ya, oke, lanjut Bang Iwan. Oke. Oke ya, saya perbaiki dulu teknisinya biar kita lengkap data untuk kita Iya, tampilkan. Ya. Ya, Bang Awi. Jadi Iya, silakan Pak. Sambil menunggu ya. Iya. Silakan, bagus. Oke. Sambil menunggu. Jadi tadi sekali lagi bahwa saya ulang lagi ya bahwasanya Paulus itu mengkabarkan Injilnya Paulus itu mengkabarkan tentang penyaliban Yesus dan makna dari penyaliban. Akan tetapi Paulus mengingatkan bahwa ada Injil-Injil lain sekalipun malaikat yang menurunkan maka jangan diikuti katanya kan. Nah, intinya kan itu jelas. Artinya Injil-Injil yang dilarang Paulus itu adalah Injil yang memberitakan atau mengkabarbaikkan tentang bahwa Yesus selamat dari penyaliban atau tidak disalibkan. Jadi itu. Nah, yang kemudian tentang doanya Yesus ya ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku ya. Akan tetapi bukan atas kehendakku, atas kehendakmu. Itu logikanya bahwa Yesus ketika berdoa itu kan minta diselamatkan dari cawan kematian. Itu Yesus sendiri sebenarnya sudah menekankan dalam beberapa ayat sebelumnya bahwa Bapa itu akan mengkabulkan apapun yang diminta oleh jemaat, termasuk oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus berdoa untuk membangkitkan Lazarus, ya bagaimana Yesus berdoa memohon kepada Allah untuk membangkitkan Lazarus, itu juga di sana pembuktian. Yesus mengatakan bahwa ini banyak orang, jadi perlu saya buktikan intinya, tapi ini bukan letter luck-nya ya, intinya supaya mereka percaya bahwa engkau adalah yang mengutus aku, katanya. Kemudian Yesus di lain lagi mengatakan bahwa Bapak akan selalu mengkabulkan apa yang kamu minta, katanya. Bahkan dengan membuat sebuah perumpamaan mengatakan begini, mungkinkah seorang bapak akan memberikan ular kepada anaknya ketika dia meminta ikan?
Mungkinkah seorang bapak akan memberikan batu kepada anaknya ketika dia meminta roti? Artinya hal yang tidak mungkin ketika anaknya meminta untuk selamat, kemudian diberi celaka gitu kan. Jadi di situ jelas hal yang tidak mungkin adalah Allah atau bapak yang menurut dalam bahasa Bible itu bapak itu tidak mengkabulkan apa yang diminta oleh anaknya. Ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pembunuhan penyaliban ini adalah rencana iblis yang dibisikkan kepada Yudas. Ya. Jadi jelas tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Ya, tapi ini kan menurut kita ya. Kalau iman mereka kita tidak mencampuri lah. Artinya kita menganalisis dari apa yang tertulis saja. Nah, hal yang tidak mungkin adalah Bapak atau Allah ini pro iblis daripada pro Yesus gitu. Ya, itu aja tambahan saya. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Kita akan mengkaji terus tentang perselisihan yang dikatakan Al-Quran. Mereka berselisih tentang Isa Al-Masih. Nah, perselisihan ini tentu terkait dengan siapa Isa Al-Masih dan penyaliban. Nah, kita lanjut lagi tadi ya, kita lihat versi Injil Kanon ya. Ternyata dalam Injil Kanon, mengapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Nah, tentu di dalam Injil Apokrif di sini Yesus mengubah bentuk wujud lain. Nah, oke, ini terlihat ya Pak Awi, screen-nya. Halo? Iya, tampil. Ya, selanjutnya kita lihat siapa Maria Magdalena. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa baik di dalam Injil Apokrif, Maria Magdalena ini adalah bukan wanita tanpa hubungan status dengan Yesus. Ya, bahkan penemuan daripada penelitian bahwa Injil Papirus Yesus nikahi Magdalena adalah asli. Ya, ini bantahan dari Sarapan Pagi. Dia membantah dari penemuan daripada pakar ilmuwan. Ya, itu tidak apa-apa. Itu terserah mereka membantah karena memang telah mencap Injil 41 Injil terlarang untuk dibaca. Oke. Ya, menurut versi kanon, apakah yang membuat tentara Romawi kaget sehingga terjatuh? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita. Ya, di dalam Yohanes 18:4 ini, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpakan dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata-katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengingati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan kita. Apa yang menyebabkan tentara Romawi yang begitu kuat, ya bisa terjatuh ketika berhadapan dengan Yesus? Ya, mereka mundur, kemudian mungkin ada peristiwa yang membuat mereka kaget dan mereka jatuh ke tanah. Nah, ini peristiwa apa ketika menangkap Yesus ini? Nah, kita bisa mencari jawabannya ya baik di dalam mungkin yang lebih lengkap di dalam Injil yang dianggap rahasia ya yang tidak diakui ya, tetapi kita coba membuka di sana karena sebagaimana Al-Qur'an katakan mereka akan berselisih tentang Isa Al-Masih. Ya, jadi ini peristiwa penting yang perlu kita pertanyakan kepada umat Kristiani ya. Apa yang menyebabkan tentara Romawi ini mundur dan terjatuh? Ya. Saya kembali tampilkan di dalam periwayatan Petrus tadi, ya di sini, dan aku menertawakan ketidaktahuan mereka karena aku mengubah bentuk diriku dari satu wujud ke wujud yang lain. Ya, luar biasa ya. Seandainya ini tidak dimasukkan Injil terlarang, maka tentu semua manusia akan memperoleh kebenaran. Tidak ikut berselisih, ya, tidak ikut berselisih tentang Isa Al-Masih yang sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Nah, jawaban untuk
kitab non-Yahudi tadi, Yohanes 18:4 ini, dapat kita lihat ya, jawaban untuk ini, mengapa mereka terjatuh. Apakah ini adalah jawabannya? Ya, kita bertanya ya, apakah ini adalah jawabannya? Ya, di Matius 17:2, dan dia Isa dirubah upakan di hadapan mereka. Dan wajahnya bersinar seperti matahari dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Wah, ternyata di dalam catatan kanon ini juga tercatat bahwa Isa dapat diubah rupakan ya di hadapan mereka. Apakah ada ayat yang lain? Di Markus ayat 9 ayat 2, dan sudah 6 hari Yesus mengajak Petrus dan Yakobus, Yohanes, membawa mereka secara sendiri saja ke atas gunung yang tinggi, dan dia diubah rupakan di hadapan mereka. Wah, ternyata Yesus ini dapat mengubah rupa sebagaimana yang dikatakan Petrus tadi, bahwa ini ya, bentuk diriku di satu wujud ke wujud yang lain. Jadi kata Pak Agus tadi benar bahwa Yesus berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya terkait dengan bahaya yang dia hadapi. Apakah masih ada ayat lain juga terkait dengan mengubah rupa ini, mengubah wajah? Ya, dalam Lukas 24, 15 sampai dengan 16. Sementara mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri datang dan berjalan bersama-sama mereka. Mereka melihat Yesus, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal dia. Ya, mereka tidak mengenal dia. Jadi jelas Yesus pasti tidak akan mudah ditangkap oleh orang-orang kafir. Menurut Petrus, non-Yahudi itu juga ada orang kafir. Ya, kita lihat datanya ya, ayat ini apakah benar atau hanya mengada-ngada. Kita buka dulu. Ya, 17, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Oke, kita lanjutkan ya. Ini menjadi PR bagi yang siapa saja yang dilarang membaca Injil terlarang tadi, yang sebenarnya itu mengandung banyak cerita yang tidak diketahui oleh orang-orang saat ini. Ya, mengapa Petrus tidak mengenal Yesus? Ya, ini juga pertanyaan. Bahkan di sini Petrus 3 kali tidak mengenal dia. Dan ini menjadi pertanyaan juga. Karena seperti yang kita baca di ayat lain, bahwa Yesus dapat diubah rupakan. Nah, tetapi ya di sini dikatakan bahwa penyangkalan oleh Petrus. Ya, sebelum ayam jantan berkokok. Tapi kalau mengenal seperti apa yang kebiasaan Yesus yang sering terjadi seperti dalam Matius 17, Markus 9, Lukas 24, maka tentu kita akan bisa tidak kesulitan, tidak berselisih lagi tentang siapa sebenarnya Isa Al-Masih atau Yesus sendiri. Oke, dalam versi kitab kanon non-Yahudi menunjukkan Yesus baik-baik saja. Dan ini merupakan salah satu yang diperselisihkan juga semua dalam kitab kanon maupun apokrif. Ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya, ini artinya Yesus baik-baik saja pasca penyaliban ya. Tetapi yang mungkin ada sesuatu konsep lain di dalam Injil kanon ini sehingga cerita yang menampakkan cerita yang bertemu dengan muridnya ini dianggap suatu penampakan sesudah dia kematian. Ya, padahal perlu kita ingat bahwa di Injil Apokrif banyak menceritakan bahwa Yesus selamat dari penyaliban. Nah, dalam Injil kanon ini kita lihat ya, Yesus bercakap-cakap dengan muridnya, bahkan di dalam Lukas 24, 42 sampai 43, Yesus makan bersama. Ya, bahkan di sini makan bersama, makan ikan goreng juga ya. Sini mana ya? Yang populer itu makan ikan goreng, yang paling populer makan ikan goreng itu. Iya, ya, di sini ada makan ikan goreng. Nah, yang di garis merah ini, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa, disalibkan akan bangkit. Nah, ini tertulis di mana ini? Sebentar, belum muncul di layar yang garis merah yang mana, Bang Iwan? Oh, belum muncul ya? Iya, ya. Oke, saya lanjutkan aja ya. Ya, lanjut. Ya, di dalam ini ada makan ikan goreng. Ini muncul nggak ini,
Pak Awi. Muncul berjumpa banyak orang. Ya, dalam Matius 28, 29, 10, bahkan Yesus menjumpai banyak orang. Muncul nggak ini? Matius 28, 9-10, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi katakan pada saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan sanalah mereka akan melihat aku." Jadi ini pasca Yesus ketika disalib, ketika proses penyaliban, ternyata banyak informasi juga bahwa Yesus itu baik-baik saja. Ya. Tidak terjadi sesuatu padanya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, kitab kanon versi non-Yahudi ini, mengapa Yesus hendak ditangkap dengan tipu muslihat? Bang Awi, kelihatan screen-nya? Sekiranya kelihatan cuma anunya tidak muncul. Coba isinya tidak muncul. Oke. Ya, jadi pertanyaan dulu. Mengapa Yesus hendak ditangkap dengan tipu muslihat? Ya, kalau seandainya penyaliban itu adalah rencana dari Tuhan, maka tentu ini tidak akan ada riwayat seperti dalam Markus 14:1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti tidak beragi, akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, ini juga pertanyaan kita. Kalau memang penyaliban adalah rencana daripada Tuhan, tetapi mengapa dengan cara tipu muslihat? Artinya yang melakukan ini adalah orang-orang yang disebut kafir oleh Petrus tadi. Mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran yang disampaikan Yesus. Ya, di ayat lain apakah ada mengatakan hal yang serupa? Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Jadi rencana penangkapan ini dan pembunuhan Yesus menurut Matius ini di sini adalah rencana tipu muslihat dari orang-orang tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala yang jelas-jelas sangat memusuhi Yesus. Nah, ini juga menjadi pertanyaan terkait Injil kanon ini yang mengakui penyaliban. Sementara Injil kanon sendiri meriwayatkan penangkapan dan pembunuhan Yesus itu adalah tipu muslihat oleh tua-tua Yahudi seperti dalam Matius ini. Ini mengapa ini? Ini perlu ada jawaban, klarifikasi, ya atau ya terserah mereka lah. Ya karena ini menjadi pertanyaan kita yang pasti sulit untuk dijawab. Ya, sehingga bagaimana kita dapat mengetahui tentang Isa Al-Masih tanpa ada perselisihan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dan memberikan wahyu Al-Quran dan menjelaskan kepada seluruh manusia. Ya, Allah mengatakan tentang yang diperselisihkan itu, ya. Al-Quran, Ali Imran ayat 53. Ya, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, ya, jadi mereka ini orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu muslihat. Siapa mereka? Nah ini nih, muslihat. Membuat tipu muslihat, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, ayat 55 ini sering dijadikan para oten bahwa Allah itu katanya menipu. Padahal makna dari ayat ini bahwa Allah itu menggagalkan niat jahat dari orang-orang ini yang hendak menyalibkan Yesus. Jadi Allah membalasnya dengan menggagalkan cara-cara jahat mereka untuk
menangkap dan membunuh Yesus. Ya, jadi ini jawabannya. Ya, Allah dengan tegas menjawab apa yang diperselisihkan. Nah, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku." Ya, jadi ini jelas ya bahwa dengan cara tipu muslihat. Ya, selanjutnya eh, Al-Quran sendiri mengatakan ya secara tegas seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang mereka perselisihkan sesungguhnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Intinya kesimpulan daripada materi malam hari ini tentang ayat Al-Quran An-Nisa 157 bahwa mereka berselisih tentang Isa Al-Masih, maka itu benar-benar ada perselisihan di kalangan umat Kristiani dengan adanya Injil kanon dan Injil apokrif yang jumlahnya ada 41 Injil. Nah, ini tentu menjadi kajian kita untuk mendorong ya dapat membuka hati kita untuk mencari kebenaran sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, demikian dulu mungkin materi kita malam hari ini, nanti teman-teman bisa menambahkan apa yang perlu ditambahkan, dan yang jelas seperti dikatakan oleh Pak Agus tadi, ya jika penyaliban adalah rencana daripada Tuhan, ya tetapi dalam Injil Kanon sendiri mengatakan bahwa ya penyaliban itu merupakan uh, rencana daripada iblis. Oke, saya tambahkan dulu ya. Saya masih ada, tapi saya tambahkan dulu biar selesai. Ya, tadi masih ada tadi saya lihat sambungannya tuh. Lanjut aja dulu. Selesaikan aja. Nah, apakah rencana penangkapan Yesus adalah rencana Tuhan atau jebakan ya oleh kejahatan ahli Taurat? Nah, kita lihat ya. Jadi pertanyaannya, apakah rencana penangkapan Yesus adalah rencana Tuhan atau jebakan oleh kejahatan ahli Taurat? Ya, kita lihat di dalam kitab Sabda Web ini, saya coba menggunakan Alkitab cetakan 1870 ya. Hatta setelah sudah makan pada malam dan telah digerakkan iblis akan hati Yudas Iskariot bin Simon. Saya screen. Oh ya, oke. Terlihat ya? Ya, muncul. Ya. Oke, ya. Apakah rencana penangkapan Yesus adalah rencana Tuhan atau jebakan oleh kejahatan ahli Taurat? Ya. Atau rencana iblis? Nah, di dalam Alkitab versi cetakan 1870, di sini dijelaskan ya di Yohanes 13:2 ya, Yohanes 13:2, setelah sudah makan pada malam dan telah digerakkan iblis akan hati Yudas Iskariot bin Simon, sengaja diserahkannya Isa. Ya, di sini Isa ya tertulis ya, bukan Yesus ya. Alkitab versi 1870 Sabda Web ini. Ya, Alkitab versi sekarang seperti ini, Yohanes 6:70, jawab Yesus Kristus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Nah, siapa iblis ini? Yohanes 13:3, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, ini pertanyaan kita, apakah penyaliban ini adalah rencana iblis, Yudas, atau jebakan orang Yahudi, atau ketiga-tiganya memang A, B, C, D gitu. Nah, kita lihat ayat lain. Di sini jelas tertulis, ini perlu jawaban ya. Membisikkan rencana dalam hati iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Nah, kita masih cari apakah jebakan atau apa ya. Dalam penaliban rencana dalam
Ternyata dalam kitab juga disebutkan ada mazhab Farisi ya di sini ya, saya lihat nih. Mazhab Farisi. Para ahli kitab suci Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi terus saja mengintai Isa kalau ia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat menemukan alasan untuk mempermasalahkannya. Nah, di sini juga dijelaskan ya. Ahli Taurat orang Farisi mengamati dia. Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempermasalahkan dia, tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Ya, jadi Yesus tahu pikiran jahat mereka. Ya, ini ya. Mereka lalu berkata kepada orang mati, tangannya itu bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri, lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat dan menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ya, jadi orang-orang jahat dari eh, Farisi ini berunding untuk berusaha menangkap Yesus. Ya, dari mazhab Farisi ya, mazhab Farisi. Ini kita bisa buka di Lukas 6, lihat versi ini ya, selabir ini ya. Nah, apakah salib dengan cara pengganti bait suci? Ya, seperti yang diberitakan Injil versi Paulus, ya kita juga dapat melihat apakah itu direstui oleh kitab orang Yahudi. Ya, ini kita akan melihat perselisihan pembuktian-pembuktian yang lebih jauh lagi. Apa yang dikatakan Al-Quran, mereka berselisih tentang Isa Al-Masih. Ya, dalam Ulangan 21, 223, ini saya ambil dari sarapan pagi ya. Karena di situ saya lihat ada tulisan Ibraninya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jikalau barang seorang telah berbuat dosa yang patut ia dihukum mati, dan ia hukumnya kamu menggantungkan dia pada kayu, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Ya, jadi hari itu juga harus dikuburkan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Mengapa terkutuk? Karena orang berdosa ini. Ya, seorang telah berbuat dosa. Jadi dalam kitab orang Yahudi itu, orang yang digantung itu hanya orang yang berbuat dosa. Maka di sini dikatakan dalam kitab Yahudi, Ulangan 23:23, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, jadi di sini menurut kita orang Yahudi, orang yang tergantung adalah orang pendosa, ya. Tetapi kata Paulus, ya mengapa kata Paulus dalam 3:13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau ini pembunuhan nubuat ini yang dimaksud oleh Paulus, justru di Ulangan 21 ini adalah orang pendosa, sementara Yesus katanya orang yang tidak pernah berdosa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ya perselisihan paham antara Injil yang diberitakan oleh Paulus, ya, dan berselisih tentang masalah hukuman mati di dalam Ulangan 21 ini adalah hukuman mati bagi yang berbuat dosa. Nah, mengapa dalam Galatia 3:13 Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tertulis di mana? Nah, ini saya cari-cari di seluruh kitab orang Yahudi maupun apokrifa, saya hanya menemukan ini. Dan di sini justru yang digantung atau dihukum mati itu adalah orang pendosa. Ya, Yesus bukan orang pendosa.
Nah, ini yang jadi pertanyaan, mengapa Paulus mengambil ayat ini dan mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, mungkin itu saja, sekian. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi ya sangat diharapkan ada jawaban-jawaban yang dapat menjawab secara benar apa yang ditanyakan tadi ya. Tetapi ya umat Islam tentu Al-Quran merupakan pedoman dan sebagai batu ujian dan telah memberikan informasi tentang Isa Al-Masih itu. Ya, kita kembali kepada sebagaimana dikatakan pada surat An-Nisa 157 ya, bahwa Al-Quran ternyata benar-benar memberikan penjelasan kepada kita bahwa inilah kebenaran daripada Al-Quran itu, bahwa orang yang disalib adalah yang diserupakan, sementara mereka yang orang-orang yang berselisih tentang itu benar-benar tidak memiliki pengetahuan tentang siapa yang disalib. Sekian dulu, nanti silakan pada teman-teman untuk bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Agus? Ada tambahan? Ya, saya tambahkan dikit ya. Sebentar dulu. Ini saya tambahkan sedikit, saya tambahkan ya. Ini saya share screen ya, Bang. Silakan. Tentang jadi gini. Kenapa tentang doanya Yesus ya? Doa Yesus. Nih. Di 7 Matius 7:7. Jadi Yesus ini sudah mengajarkan dalam khotbahnya itu mengajarkan tentang doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat, jadi ini orang jahat ya, digambarkan oleh Yesus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kembali lagi, bagaimana Yesus berdoa ketika di Getsemani untuk tidak disalibkan. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maksudnya, ini maksud pemahaman saya ya, boleh saja salah itu. Adalah bukan atas kehendakku, karena yang memiliki kekuasaan kan Allah. Allah itu yang mampu menyelamatkan umatnya. Jadi ketika Yesus tidak berdaya menghadapi pengepungan, maka Yesus pasrah. Jadi bukan dengan caramu, dengan caraku, tapi dengan caramu. Karena aku sudah tidak punya cara lagi untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri. Itu sebenarnya makna yang saya tangkap dari doa itu. Dan apakah tidak dikabulkan? Berdasarkan ayat ini, sudah pasti dikabulkan. Begitu. Tuh, Bang Awi, Bang Iwan, tambahan dari saya. Mungkin selanjutnya yang lain. Iya, di sini gimana Bang Arman? Ada kayaknya Bang Arman dia nggak bicara nih karena ini. Ya, jadi saya menyimak sepanjang tadi dibawakan Bang Iwan, ini luar biasa ya.
Ini dapat disimpulkan, saya secara pribadi ini menyimpulkan dari materi yang disampaikan tadi bahwa memang benarlah apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa berselisih paham, mereka berselisih paham dari tentang penyaliban itu sendiri. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.